Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di rubrik Sokolat dari Negeri Senyum. Beberapa hari ke belakang, Mas Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim mengemukakan bahwa sekarang ada perubahan dalam proses perpindahan transisi dari PAUD ke SD, di mana calistung sudah tidak diwajibkan, ya. Tetapi PAUD itu diharuskan ada untuk mempersiapkan anak menghadapi jenjang yang berikutnya, yaitu SD gitu ya. Dan ada frasa di situ bahwa sebisa mungkin ada perpindahan dari PAUD ke SD itu berlangsung secara menyenangkan gitu ya. Hal ini perlu kita sambut baik dan apresiasi, dan juga mungkin angin segar ya, bahwa calistung memang tidak diharuskan menjadi prasyarat wajib untuk masuk ke SD gitu. Karena memang belum waktunya juga ya. Artinya tidak apa-apa kalau anak SD di awal-awal masih belajar membaca, masih belajar menulis gitu. Jadi tidak harus dari TK mereka belajar itu. Karena ya TK itu waktunya bermain gitu, bermain, mengenal diri, membangun rasa penasaran dan seterusnya gitu. Nah, tapi ini memunculkan hal baru ya, setidaknya dalam pemikiran saya gitu. Contoh gitu ya. Ada satu contoh menarik di dalam pidatonya Mas Nadiem kemarin, bahwa tujuan pembelajaran ya itu menjadi sesuatu yang dirombak gitu ya di dalam kurikulum Merdeka yang sekarang sudah mulai diterapkan itu. Misalnya di yang sebelumnya, kalau tidak salah contohnya tentang bahasa Indonesia, bagaimana misalnya di awal itu anak harus bisa belajar mulai dari menyebutkan benda, menyebutkan atau misalnya membaca huruf dan seterusnya gitu. Tetapi sekarang dibuat menjadi lebih sederhana dan lebih umum ya, gitu. Tidak begitu spesifik, tidak begitu kaku. Misalnya bagaimana anak bisa berkomunikasi dengan temannya gitu, atau misalnya dengan teman sebaya gitu ya, menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Yang menjadi persoalan dari hal ini adalah bagaimana kita bisa memastikan misalnya para guru yang ada di sekolah itu memahami juga konteks dari tujuan pembelajaran tersebut gitu. Karena misalnya kalau katakanlah dalam kemampuan berbahasa, anak itu harus bisa berkomunikasi dengan temannya. Proses yang akan dijalankannya seperti apa gitu ya. Apakah itu nanti tetap mereka juga harus tetap ngisi LKS, tetap misalnya harus juga mengerjakan PR terkait hal tersebut gitu, yang mana kita tidak bisa mengukur kemampuan berkomunikasi dari hal tersebut gitu. Misal satu guru megang 40 siswa, bagaimana cara memastikan ke-40 siswa itu memahami gitu bahwa cara berkomunikasi dengan teman sebaya, cara berkomunikasi, menyampaikan maksud yang dia inginkan gitu. Jadi secara sistemik dan secara praktik saya belum bisa melihat bagaimana nanti kurikulum ini diterapkan gitu. Jadi beberapa polemik ke belakang ya dari Kementerian Pendidikan itu juga berhubungannya itu. Jadi apa yang ingin disampaikan di atas ketika sampai di bawah ini ya seringkali berbeda, karena berbagai hal lah yang mulai dari kondisi guru, terus misalnya tidak memungkinkannya infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi secara langkah awal kita apresiasi, ini sangat baik sekali gitu, dan saya juga sangat mendukung. Cuma saya belum bisa melihat bagaimana ini nanti diterapkan di dalam proses belajar sehari-hari gitu. Satu hal mungkin yang untung juga adalah terkait evaluasinya ya gitu. Ketika sudah ada tujuan pembelajarannya, prosesnya kita belum tahu akan seperti apa. Nah, evaluasinya ya diharapkan memang tidak berupa katakanlah mengerjakan soal pilihan ganda dan seterusnya gitu, karena bukan tidak boleh, artinya itu tidak menjadi satu-satunya pilihan gitu. Akhirnya sekarang banyak antisipasi atau proses-proses lain yang juga bisa digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar. Nah, yang menarik lagi dari proses transisi dari PAUD ke SD ini adalah kata menyenangkan ya. Jadi menyenangkan ini sebenarnya sulit diukur ya, dalam artian harus seperti apa proses yang menyenangkan itu, saya kira ini butuh didefinisikan. Jadi saya juga memang belum melihat ya secara detail bagaimana membawa proses dari PAUD ke SD secara menyenangkan, karena ya pasti banyak hambatan, banyak halangan di dalam proses transisi itu gitu ya, proses adaptasi itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa dilakukan dan dijalankan.
Eh, yang menjadi sorotan mungkin kembali lagi ke awal tadi adalah terkait tujuan belajar ya gitu. Jadi banyak, dan ini juga baru beberapa waktu ke belakang saya mengupgrade lagi pembelajaran terkait cara membuat tujuan belajar gitu. Jadi tidak ada, dalam bahasanya Pak Dr. Hardy, tidak ada pendidikan yang netral gitu. Semua pendidikan itu bertujuan. Tujuan besarnya itu ingin membuat siswa yang seperti apa gitu. Dan sementara di dalam Undang-Undang Sisdiknas ya nomor 20 tahun 2003, mohon dikoreksi kalau misalnya sudah ada update terbaru. Tujuan pendidikan itu kan membuat siswa yang berkarakter dan seterusnya gitu ya, dengan uraiannya ada detailnya karakternya apa saja gitu. Nah, itu adalah tujuan besarnya. Kita ingin semua siswa seperti itu. Nah, tujuan-tujuan kecil yang sifatnya dilakukan secara sehari-hari ini yang kita perlu definisikan ulang ya, dalam artian dalam konteks kurikulum merdeka artinya sekolah berhak membuat tujuan-tujuan yang menurut dia masih sejalan dengan tujuan yang umum, dalam artian tidak perlu sama, tidak ada penyeragaman antara satu sekolah dengan yang lainnya gitu. Nah, tapi sekali lagi ini menjadi pertanyaan juga ya, apa batasannya bahwa tujuan yang dibuat sekolah tidak melenceng dari tujuan besar gitu. Nah, itu juga kita belum melihat prosesnya bagaimana nih satu persatunya gitu. Tapi yang jelas langkah kecil yang dimaksud beberapa waktu ini gitu mengenai bagaimana PAUD bertransisi ke SD tanpa calistung, terus misalnya memodifikasi tujuan-tujuan belajar yang tidak terlalu kompleks, itu sangat sangat kita dukung gitu, dalam artian saya sendiri gitu ya ada harapan sedikit yang bisa melihat bahwa tujuan dari pendidikan yang dijalankan, pembelajarannya ya gitu, untuk setiap pelajaran yang diikuti anak itu mempersiapkan dia untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang ada di kelas dan di luar kelas itu satu jalan gitu. Jadi bukan belajar di kelas belajar apa gitu ya, membuat kalimat, tapi di luar kalimat itu kan tidak dipakai gitu. Misal gitu ya, seperti itu. Atau misalnya ini saya pernah juga menulis ya, misalnya kalau misalnya ada anak di satu daerah gitu, katakanlah daerahnya kebanyakan adalah misalnya dia tinggal di laut gitu ya, di mana lingkungan sekitarnya itu adalah lingkungan nelayan gitu. Dia akan asing ketika di sekolah dia diajari membaca ayah pergi ke kantor gitu. Karena dalam hidupnya sehari-hari ya ayah pergi ke laut gitu. Jadi apa yang di dalam kelas dan di luar kelas itu berbeda. Hal ini mungkin terlihat sepele, tapi ketika lama-kelamaan anak akan punya pikiran, oh kehidupan yang ada di sekitar ini janggal gitu. Umumnya orang tuh ternyata perginya ke kantor gitu, bukan ke laut gitu, misalnya hal-hal seperti itu. Dan ini juga yang mendorong mindset yang terbentuk, di mana anak desa harus meninggalkan desa supaya pergi ke kota misalnya, seperti itu, untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sedikit besar hal itu berpengaruh gitu, dalam artian apa yang dia dapat di dalam lingkungan pendidikan itu berbeda dengan apa yang ada di luaran gitu, dengan apa yang dia saksikan sehari-hari. Jadi apa yang dipelajari itu menjadi tidak kontekstual, semuanya serba asing gitu. Nah, saya harapkan juga dengan adanya perubahan-perubahan kecil ini bisa meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi. Jadi benar-benar lembaga pendidikan ya atau sekolah itu memang membuat anak-anak itu bisa menghadapi kehidupan gitu, bukan bisa mengerjakan soal seperti itu. Semoga bermanfaat, silahkan di-share, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.